Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan tes tahun ini ya. Soalnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi manajerial part 5. Untuk part 1 sampai part 4-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk dirubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak lagi pecah. Oke, kita simpan. Yang B. Mengajak dialog secara personal. Boleh. Yang C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Boleh juga. Yang D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahannya yang ia buat. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang E, mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Ini sebenarnya bisa, tapi saya rasa ini kurang efisien ya teman-teman. Oke, antara jawaban A sampai C, yang paling tepat adalah yang A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Ini langsung to the point seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Ini kurang tepat. Yang E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Ini juga kurang tepat. Nah, untuk menyikapi adanya perubahan, kita itu harus mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? Ini kurang tepat. B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Atau yang E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Nah, ketika kita dipindahkan secara mendadak ke unit kerja yang lain, maka yang harus kita lakukan adalah mencari cara bagaimana kita bisa memahami pekerjaan kita yang baru. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Lanjut soal nomor 4. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. Yang C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Yang D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Atau yang E. Mempelajari cara melakukan update data, apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Nah, antara pilihan jawabannya A sampai yang E, yang paling tepat itu adalah yang E. Kita segera mempelajari cara melakukan update dan melihat data apa saja yang diperlukan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Sesegera mungkin berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C.
tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Ini juga kurang tepat. Yang D, segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Yang E, mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Segera mungkin bisa memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Lanjut soal nomor 6. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. Atau E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Lanjut soal nomor 7. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda? A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. Atau yang E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Nah, jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, A. Saya tetap menunggu siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan. B. Berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Yang C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. Yang D. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. Atau yang E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Selain kita berusaha berjalan kaki, kita juga sambil mencari tumpangan. Siapa tahu ada yang memberikan tumpangan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih lama. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. Atau yang E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Mengingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Oke, soal nomor 10. Jika saya sedang mengantri, kemudian ada seseorang di belakang saya yang menyerobot antrian. Reaksi saya adalah A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. Atau E. Saya melaporkan kepada petugas. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah menegurnya, supaya dia antri sesuai dengan antrian, gitu ya teman-teman. Oke, soal nomor 11. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. Atau E. Pekerjaan yang rutin. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Karena ini sesuai dengan kebermanfaatan bagi organisasi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. Atau E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya, ini sama ya teman-teman seperti soal sebelumnya. Lanjut nomor 14. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. Atau yang E, berhati-hati memetakan dampak politis perubahan.
Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B, penuh harapan akan perubahan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dan berharap ada perubahan yang lebih baik setelah adanya perubahan tersebut gitu ya teman-teman. Oke, soal yang terakhir nomor 15. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah A. Menyesali perbuatan saya, B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya, C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi, D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya, atau yang E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak, dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Nah, teman-teman, sudah selesai ya pembahasan soal-soalnya. Itulah tadi beberapa soal mengenai kompetensi manajerial. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.